Baik, terima kasih Bu Anita. Selamat malam sekali lagi semuanya, saudara-saudari dari komunitas Love Praying Family. Saya diundang kembali untuk berbagi permenungan di komunitas ini. Dan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya untuk melihat lebih dalam permenungan tentang pengharapan. Eh, Dua tema yang saya angkat, pengharapan dan saya hubungkan dengan kitab suci karena bulan September adalah bulan kitab suci nasional di Indonesia. Kemudian pengharapan karena kita tahu bahwa kita dalam Jubileum pengharapan. Jadi ada baiknya kita melihat dan berefleksi bersama tema ini tentang pengharapan dari sudut pandang atau dari perspektif kitab suci. Saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat satu perikop Injil dari Injil Lukas dan melihat mungkin secara lebih dalam, secara lebih personal, secara lebih pribadi bagaimana kisah dari perikop Injil ini, dari perumpamaan ini bisa membantu kita untuk memaknai apa itu pengharapan. Secara pribadi, mungkin kita bisa melihat kesamaan atau kemiripan dari pengalaman dari salah satu sosok yang digambarkan di perikop Injil ini. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman yang sama, atau mungkin kita sedang dalam suatu perjalanan yang sama juga. Atau mungkin anggota keluarga kita atau kenalan kita juga sedang mengalami pengalaman yang sama. Di bagaimana kita bisa memahami perjalanan rohani ini, pergumulan ini, supaya kita bisa sungguh-sungguh memahami bahwa pengharapan itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang tidak bisa kita pahami, tapi pengharapan itu adalah bagian dari perjalanan rohani kita. Pengharapan itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Nah, ini yang mau saya bantu untuk saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, dalami, bantu untuk melihat, bantu untuk refleksikan. Oke. Perikop Injil yang saya maksud adalah tentang perumpamaan anak yang hilang. Sangat familiar ya untuk kita semua. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk melihat apa sih pengharapan itu, bagaimana sih pengharapan itu hadir dalam kehidupan kita, apakah kita juga mengalami pengalaman yang sama atau sudah pernah mengalami pengalaman yang sama dari perumpamaan yang akan kita dengarkan ini, eh, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita semakin diperdalam pengharapan kita sebagai pengikut Kristus. Oke. Mari bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian kita dengarkan Injil dari Lukas bab 11, bab 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak yang hilang. Saya bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki.
Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku semu, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Wah, ceritanya ini ya sangat-sangat dramatis ya. Su- Ceritanya seperti sebuah film yang luar biasa ya. Jadi seorang ayah punya dua anak. Yang bungsu ini minta kepada ayahnya untuk diberikan bagian dari harta warisan. Wah, ini luar biasa nih. Anak bungsu ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini anak durhaka.
Kenapa anak durhaka? Biasanya kan kalau di keluarga itu bicara tentang pembagian harta warisan itu kapan ya? Biasanya kalau misalnya sang ayah ini em, boleh kita bilang kritis gitu, sekarat, ya, ya kan? Sudah dalam situasi di mana sepertinya untuk bertahan hidup sudah sangat-sangat tipis. Makanya biasanya sang ayah memanggil semua anak-anaknya untuk berkumpul, kemudian mulailah dibicarakan tentang pembagian harta warisan. Ya kan, biasanya seperti itu kan. Tapi ini anak bungsu meminta supaya harta warisan itu dibagikan kepadanya ketika ayahnya masih hidup, ya, masih hidup, masih seger, ya kan? Bukankah anak yang seperti ini boleh kita bilang anak yang durhaka karena dia menginginkan ayahnya untuk mati. Ini sama saja kan seperti menginginkan anak ayahnya untuk mati. Padahal kita tahu ayahnya masih hidup. Dengan meminta harta warisan, sebagian dari haknya anak bungsu ini sama saja menginginkan ayahnya untuk mati. Anak yang durhaka. Tapi kita lihat bagaimana respon, bagaimana sikap tanggapan dari sang ayah. Sang ayah merelakan. Oke, baiklah, kalau itu keinginanmu, aku berikan. Sebagian dari hartaku menjadi hakmu. Wah, kita tahu bagaimana anak bungsu ini menggunakan, menghabiskan harta warisan yang diberikan sang ayah kepada dia. Dia gunakan untuk berfoya-foya. Dia gunakan untuk berfoya-foya. Hmm. Kemudian apa yang terjadi kepada anak bungsu ini? Di tempat di mana dia menghabiskan semua harta warisan yang sang ayah berikan kepada dia, terjadilah bencana kelaparan. Terjadilah bencana kelaparan, kemudian karena uangnya sudah habis, digunakan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, nggak ada sisa lagi, kemudian dia hidup melarat, kemudian dia mencari kerjaan, dan dia dikasih pekerjaan. Nah, pekerjaannya bukan pekerjaan yang punya gengsi. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang mencerminkan siapa dia sebelumnya sebagai anak dari seorang yang kaya. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang mana pekerjaan ini dilakukan mungkin oleh salah satu atau beberapa dari pembantu-pembantu di rumah ayahnya. Atau mungkin orang-orang suruhannya dia. Tapi karena hidupnya sudah melarat, harta kekayaan yang diberikan oleh ayahnya sudah habis, ya dia diberikan pekerjaan, apa pekerjaannya kita tahu, untuk menjaga ternak babi. Jaga ternak babi. Begitu rendah, begitu rendah. Sampai-sampai di sini disampaikan bahwa anak bungsu ini kelaparan sampai begitu laparnya dia s- sempat berpikir untuk memakan makanan yang sudah disiapkan untuk ternak babi ini. Luar biasa kan kejatuhannya itu dari anak seorang kaya, anak bapak, kemudian dia punya segalanya sampai akhirnya dia ya membuang apa yang dia punya dengan hidup berfoya-foya sampai akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya.
Nah, kalau kita lihat, ini adalah perjalanan dari kita pada saat dimana kita melihat bahwa kita ini bisa segalanya. Ini adalah akhir dari perjalanan dari seorang yang hidup dalam kesombongan. Ini adalah bentuk cerita dari seorang yang berbangga akan dosa-dosanya. Ya kan? Karena ke karena kesombongannya, sang anak ini melihat bahwa ia adalah seorang yang bebas, yang bisa menemukan siapa dirinya bukan di dalam rumah bersama dengan bapaknya, tapi ia percaya bahwa aku bisa menemukan siapa diriku, aku bisa menemukan siapa aku, apa tujuan dari hidupku dengan kebebasan yang aku punya. Kebebasan yang aku punya, aku gunakan untuk keluar dari rumah Bapa, pergi menjauh dari Bapa. Ini kan sama seperti ceritanya Adam dan Hawa kan. Aku punya kebebasan untuk memilih seperti apa perjalanan hidupku. Aku mau menjadi seperti apa, siapa aku ya terserah aku. Oke. Dengan segala kebebasanku. Adam dan Hawa memilih untuk menemukan siapa diri mereka bukan berdasarkan apa yang Allah sudah tentukan bagi mereka. Oke. Mereka memutuskan untuk berjalan menemukan siapa diri mereka, tapi berjalan jauh keluar dari rumah Bapa, rumah Allah. Keluar menjauh dari Taman Eden. Nah, mirip-mirip kan? Kalau kita berbuat dosa, bukankah seperti ini juga? Ya kita menutup mata kita, telinga kita, mata hati kita. Kemudian kita mengatakan dengan penuh kesombongan kita, aku punya kebebasan. Ya terserah apa mau, aku bebas melakukan apapun. Aku nggak perlu Tuhan untuk menentukan masa depanku, perjalanan hidupku. Siapa aku, ya aku tentukan sendiri. Nah, kita lihat dosa, kesombongan itu membawa kita kemana sih? Nah, anak bungsu ini adalah contoh konkret dari manusia yang mengandalkan dirinya, yang memahami kebebasan itu bukan berjalan hadir bersama Bapa, tinggal bersama Bapa, tapi kebebasan adalah dipahami sebagai melakukan apa yang sesuai dengan hatiku. Oke. Aku bebas untuk menemukan diriku. Aku bebas untuk menciptakan cerita, cerita tentang hidupku. Aku bebas untuk menentukan perjalanan hidupku. Setiap tindakanku, setiap pikiranku, terserah aku. Tapi kita tahu apa ending dari pemikiran, apa ending dari tindakan seperti ini. Anak bungsu ini yang adalah anak dari ayah yang penuh belas kasih dengan segala kekayaannya, kemudian jatuh. Jatuh sejatuh-jatuhnya sampai-sampai ia sama seperti hewan. Mhm. Ya, begitulah dosa. Begitulah ending dari kesombongan kita. Begitulah pada saat dimana kita mendengar bisikan si jahat, memilih untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan godaan si jahat, kita lupa siapa diri kita. Si jahat
memanggil kita tidak berdasarkan siapa kita sebagai anak Bapa, tapi si jahat memanggil kita dengan cara yang begitu kotor. Kita dijadikan sama seperti hewan. Ya, dosa itu seperti itu. Dosa itu membuat kita kotor. Dosa itu membuang identitas kita dan menjadikan kita seperti hewan, begitu kotor. Ya. Sampai-sampai kita memakan apa yang bukan menjadi makanan kita. Dosa itu seperti itu. Nah, disinilah masuk elemen pengharapan. Disinilah masuk elemen pengharapan. Mungkin kita bertanya, pada saat seperti ini, pada saat kejatuhan kita, apakah ada harapan bagi kita? Di saat banyak sekali masalah dalam kehidupan kita karena dosa-dosa kita, masalah di keluarga kita, anak-anak mungkin yang nggak sesuai dengan keinginan kita, cara hidup mereka atau pilihan-pilihan mereka, apakah ada harapan bagi kita? Bagaimana sih kita melihat harapan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita pada saat kejatuhan kita? Nah, di sini kita lihat bagaimana anak bungsu ini melihat satu harapan besar. Tepat pada saat ia jatuh sejatuh-jatuhnya, tepat pada saat ia melihat bahwa situasinya itu sudah begitu parah, sudah hampir sama seperti hewan, sampai-sampai pun pada saat dia lapar, dia hampir-hampir saja memakan makanan yang diperuntukkan bagi babi ini, bagi hewan ini. Dia melihat suatu cahaya, cahaya terang, cahaya pengharapan. Apa itu? Dia mengingat kembali siapa dirinya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada saat kejatuhan kita, karena kita ditimpa oleh begitu banyak masalah dalam kehidupan kita, karena kelalaian kita, karena dosa-dosa kita, yang membuat kita begitu kotor, yang membuat kita melihat diri kita sama seperti hewan, jangan lupa, ingat siapa diri kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dia mengingat kembali siapa diri dia. Bahwa ia adalah anak dari Bapa yang penuh belas kasih. Pada saat kita ditimpa oleh begitu banyak cobaan, masalah karena dosa-dosa kita, karena kelalaian kita, pada saat kita jatuh karena situasi-situasi yang membuat kita semakin tersudutkan karena krisis, jangan pernah lupa siapa diri kita. Kita adalah anak Bapa yang penuh belas kasih. Katanya apa? Hati yang terbuka, hati yang mengakui segala kelemahan kita. Hati yang mulai kemudian melihat melihat ke atas. Hati yang mau menggerakkan kita untuk bangkit. Hati yang melihat bahwa Bapa menunggu kita. Mengakui kelemahan kita dan mau bangkit. Nah, itu yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dia mengakui kelemahannya. Dia mengakui keperdosaannya. Dan kita lihat anak bungsu ini sudah menyiapkan
satu permohonan maaf, dan permohonan maaf itu panjang di sini. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini permohonan maafnya yang full ya, yang lengkap, yang panjang. Bapak sampai pada akhirnya kalimat berikutnya, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Jadi dia sudah dalam perjalanan kembali ke rumah Bapak untuk memohon, meminta maaf kepada bapaknya atas segala dosa-dosanya, atas segala kedurhakaannya. Dia menghafal-hafal ini, se- ah, kata-kata permohonan maaf ini. Tapi kita lihat, ketika anak bungsu ini sudah mendekati rumah Bapak, kita lihat Bapak segera berlari menemui anak bungsu ini. Kita nggak tahu ya, kapan sang bapak menunggu anak bungsu ini untuk kembali ke rumahnya. Tapi saya yakin tepat pada saat anak bungsu ini memutuskan untuk keluar dari rumah bapak, menghabiskan segala harta warisannya dengan hidup berfoya-foya, pada saat itu juga, pada saat detik itu juga, sang ayah menunggu anak bungsu ini untuk kembali kepadanya. Mungkin nggak tahu berapa lama ayah ini menunggu anak bungsu ini kembali. Bapa kita di surga juga seperti itu, selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dan kita lihat bagaimana reaksi dari sang Bapa. Ketika matanya tertuju kepada sosok laki-laki yang berpakaian lusuh, berjalan lambat, ia langsung tahu bahwa itu adalah anaknya, anak bungsunya yang kembali kepadanya. Kita lihat bagaimana reaksi dari sang ayah, sang bapak. Ia langsung berlari menemui anak bungsu ini. Anak bungsu ini mungkin ketika melihat sang ayah berlari mendekat kepadanya, ia sudah siap dengan kata-kata permohonan maafnya. Tapi apa yang terjadi kepadanya? Yang ia dapati adalah sang ayah langsung merangkul dia. Dan kita lihat anak bungsu ini belum sempat selesai mengungkapkan kata-kata permohonan maafnya. Ya sudah dirangkul. Kita lihat di sini, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Berhenti sampai di situ, ya kan? Lengkapnya seperti apa? Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya kadang seringkali kita berpikir, "Ah, karena kedosaan kita, karena kelemahan kita, aku nggak pantas untuk dimaafkan. Aku nggak pantas untuk mendapatkan belas kasih Bapa." Tapi lihat belas kasih Bapa yang luar biasa yang mengatakan kepada kita, it's okay. Kamu nggak perlu berpikir bahwa kamu harus begitu siap. Cukup kasihku yang menyiapkanmu, yang membuat melayakkan dirimu. Yang penting apa? Yang penting kita mau merendahkan hati kita, mau bertobat, mau berjalan ke rumah kembali kepada Bapa. Dan saat di situ kita menyaksikan belas kasih Bapa yang merangkul kita. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Bapa. Memberikan jubah, pakaian yang terbaik, cincin, sepatu. Yang sebelumnya sang anak bungsu ini melihat dirinya tidak pantas karena karena kedurhakaannya, karena dosa-dosanya, ya sama seperti ternak, sama seperti hewan, sama seperti babi. Tapi sang ayah karena belas kasihannya menjadikan anak bungsu ini sebagai anaknya kembali. Jadi pernak-pernik keanakannya itu diberikan kembali. Identitasnya sebagai anak ini dikembalikan oleh Bapak. Jubah diberikan, pakaian yang bagus diberikan, cincin dan sepatu. Jadi harga diri
identitas sebagai seorang anak dari Bapa ini diberikan kembali. Pengharapan bagi kita semua. Apa? Bahwa kita punya Bapa Allah yang penuh berbelas kasih. Itulah harapan buat kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bahwa ada Allah yang menunggu kita kembali, dan pada saat kita merendahkan diri kita dalam pertobatan kita, mau bangkit dan berjalan kepada Bapa. Dan pada saat Allah melihat kita mau mengambil langkah untuk memperbarui hidup kita, Allah sendirilah yang akan menyelesaikan jalan pertobatan kita. Kasih Allah sendirilah yang akan menyelesaikan jalan pertobatan kita. Seringkali kan kita begitu kan. Kita berpikir bahwa aku begitu kotor, begitu berdosa, aku nggak pantas. Apakah Allah mau menerima doa dan silihku? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah sendirilah yang akan menyelesaikan jalan pertobatan kita lewat rangkulannya. Allah sendirilah yang akan mengangkat kita kembali kepada status, kepada martabat kita sebagai anak-anaknya. Jangan pernah lupa itu. Itulah sumber pengharapan kita. Jadi apa? Dalam pengharapan, kita dibantu oleh rahmat Allah untuk bercita-cita kembali, bermimpi kembali. Saya beberapa tahun lalu ketika masih frater di Filipina, eh, dalam ketika masih eh, dalam formasi, eh, pernah suatu summer itu kami punya program namanya immersion. Itu kami diberi kesempatan, saya dan beberapa teman angkatan saya, frater-frater teman angkatan saya, untuk mengunjungi satu tempat namanya Bulacan. Itu dua jam dari Manila. Dan di situ kami diberi kesempatan untuk stay, untuk immersion, tinggal di situ ya kurang lebih 3 harian. Itu nama tempatnya adalah Gawat Kalinga. Itu suatu komunitas Gawat Kalinga. Komunitasnya adalah komunitas di mana prinsip-prinsip social entrepreneurship itu diterapkan. Uh, uh, yang menjadi uh, apa namanya, yang menjadi beneficiaries atau mereka yang dibantu itu adalah anak-anak yang sebelumnya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan. Anak-anak yang dulunya adalah pengguna obat-obat terlarang. Anak-anak yang dulunya adalah tukang copet. Anak-anak yang dulunya adalah orang-orang yang nggak punya mimpi. Kemudian oleh pendirinya dari komunitas ini, Gawat Kalinga ini, ia merangkul anak-anak ini. Anak-anak ini kemudian dibawa ke tempat ini, komunitas ini, dan kemudian apa? Diberi kemampuan untuk bermimpi. Seringkali eh, kita ini harus diajari untuk bermimpi. Anak-anak kita seringkali harus dipaksa dan diajari untuk bermimpi. Pada saat mereka kehilangan daya untuk bermimpi, atau bahkan untuk bermimpi pun itu ada sesuatu yang tidak mungkin, kita ditantang untuk menjadi orang-orang yang membantu mereka untuk bagaimana sih bermimpi, bagaimana sih punya masa depan yang cerah itu seperti apa. Bagi mereka yang hidupnya setiap hari biasa-biasa saja, sama seperti anak-anak ini, dengan masa
masa lalu yang begitu suram, untuk memikirkan kehidupan yang bahagia, yang sukses, punya pendidikan yang bagus itu nggak mungkin. Tapi di tempat ini, anak-anak ini diajarkan untuk bermimpi. Dan itu kami lihat secara langsung bagaimana mereka pelan-pelan fasih berbahasa Prancis, berbahasa Inggris. Karena anak-anak mahasiswa-mahasiswi dari luar negeri mulai berdatangan untuk berkunjung ke tempat ini. Jadi anak-anak ini ya menyambut tamu-tamu ini sama seperti tour guide seperti itu. Mereka kemudian ya bercerita dalam bahasa Prancis, bahasa Inggris. Jadi bisa dibayangkan dulunya mereka tukang copet, anak-anak di pinggir jalan hidupnya, tapi berani punya mimpi. Pengharapan itu membantu kita untuk berani bermimpi. Bermimpi apa? Untuk berjalan kembali ke rumah Bapa. Berani bermimpi untuk melihat kembali lebih dalam siapa kita sebagai anak Bapa. Oke. Beberapa menit sebelum saya mengakhiri refleksi ini, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat di katekese kita tentang harapan. Kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita bicara tentang pengharapan, itu apa sih maksudnya? Apakah hanya tentang kehidupan kita di dunia ini? Ya, salah satu bagian dari harapan adalah kehidupan kita di dunia ini. Tapi harapan Kristiani adalah apa? Harapan Kristiani adalah kebajikan ilahi yang olehnya kita rindukan kerajaan surga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita. Perjalanan kita di dunia ini sama seperti anak bungsu ini, anak yang hilang ini, yang mau kembali ke rumah Bapa. Tempat kita, rumah kita adalah kerajaan surga. Dengan berharap kepada janji-janji Kristus dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi bantuan rahmat Roh Kudus. Kita lihat dari cerita anak yang hilang ini, anak bungsu ini, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, menjadi seperti apa cerita kita. Tapi harapan Kristiani adalah rahmat dari Allah, pemberian anugerah dari Allah, yang membantu kita untuk melihat lebih dalam siapa kita, untuk mengingat kembali pada saat kita jatuh, kita berani bercita-cita, berani bermimpi bahwa masa depan kita, perjalanan kita adalah menuju rumah Bapa di surga. Rumah kita bukan di sini, bukan di dunia, tapi rumah surgawi bersama Bapa. Kebajikan harapan itu sejalan dengan kerinduan akan kebahagiaan yang telah Allah letakkan di dalam hati setiap manusia. Jadi dalam hati kita ini, rahmat pengharapan ini sudah Allah berikan kepada kita. Makanya kita dimampukan untuk mengingat kembali sama seperti anak bungsu ini. Pada saat dia jatuh, ya ingat kembali. Aku bukanlah sama seperti hewan ini, sama seperti ternak babi ini. Aku adalah anak Bapa yang dikasihi. Bahwa di rumah Bapa, aku dikasihi. Nah, harapan itu diberikan kepada kita di dalam hati kita untuk mengingat kembali siapa diri kita. Jadi bahkan pada saat kejatuhan kita, kita sudah diberikan di dalam hati kita kemampuan untuk punya harapan. Jadinya artinya apa? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan pernah kehilangan harapan. Pada saat-saat sulit, jangan pernah kehilangan harapan. Jadi kita lihat bahwa perjalanan iman kita, perjalanan pengharapan kita ini, harapan Kristiani kita ini mengambil alih dan memenuhi harapan umat terpilih. Oke. Jadi dalam Kristus harapan umat terpilih ini disempurnakan. Oke. Jadi harapan Kristiani kita ini mengambil alih dan memenuhi harapan umat terpilih.
Salah satu contohnya adalah Abraham. Nah, di dalam Yesus Kristus, terutama dalam sengsaranya, Allah mempertahankan kita dalam harapan. Tetapi harapan tidak pernah mengecewakan kita. Hope does not disappoint. Di dalam Kristus, kita mempunyai sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kristus adalah sumber pengharapan kita. Kristus adalah harapan kita. Baiklah kita sadar berbaju ziarahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Harapan memberi kepada kita kegembiraan dalam percobaan sekalipun. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi, kita dapat mengharapkan kemuliaan surga yang Allah telah janjikan kepada mereka yang mencintai Dia. Dapat bertahan sampai akhir. Apapun masalah kita, apapun segala kelemahan-kelemahan kita, jangan kehilangan harapan. Jangan kehilangan harapan. Semoga kita bisa menjadikan cerita dari perumpamaan anak yang hilang ini sebagai pengingat bagi kita bahwa setiap dari kita punya harapan, bahwa setiap dari kita punya kemampuan untuk bermimpi. Bermimpi apa? Kembali berjalan menuju rumah Bapa. Bahwa dalam Kristus adalah pengharapan kita. Salib yang menjadi jangkar, jadi penopang perjalanan kita, pengharapan kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang dalam Kristus ada pengharapan. Dalam Kristus kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Dalam salib Kristus kita akan beroleh kehidupan yang teruslah berharap. Jangan pernah hilang harapan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pastor Rambang Ngawan atas